Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu, melanjutkan kembali pelajaran kita membahas sirah atau perjalanan hidup junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak dan Ibu rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah paparkan apa yang terjadi sebelum lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana terjadi penyerangan oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah dengan tujuan untuk menghancurkan Baitullah Ka'bah. Namun rencana ini digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sekelompok burung yang kemudian burung ini melemparkan kepada pasukan tadi batu-batu yang panas, sehingga hancur berantakan pasukan tadi dan gagallah apa yang mereka inginkan. Nah, di tahun yang sama dengan peristiwa pasukan gajah ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Nah, sebelum kita membahas kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tepatnya dilahirkan, karena memang ada khilaf di kalangan para ulama. Suatu hal yang masyhur di tengah-tengah kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini kan perayaan Maulud Nabi kan tanggal segitu. Nanti kita akan bahas sebenarnya tanggal berapa Nabi SAW itu wafat. Namun sebelumnya kita ingin bahas keluarga besarnya Nabi SAW. Ya, nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya sampai ke Adnan. Para ulama menjelaskan bahwa nasab ini dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke Adnan ini adalah susunan atau rangkaian nasab yang sahih. Tapi dari Adnan sampai ke Nabi Ismail alaihissalam ini tidak valid, ya, tidak ada yang valid. Tapi sampai kepada Adnan ini riwayatnya valid. Nah, Adnan ini dipastikan bahwa Adnan ini adalah anak keturunannya Ismail. Jadi Nabi SAW adalah anak keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, keluarga besar beliau ini disebut sebagai Usrah Al-Hashimiyah. Usrah Al-Hashimiyah artinya keluarga Bani Hashim, keluarga Hashim. Ini perlu kita ketahui bahwa Nabi ini memiliki keluarga, ya, namanya keluarga Hashim. Kembalinya kepada kakek beliau yang bernama Hashim. Ya, kembali ke kakek beliau yang bernama Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, di dalam Sahih Muslim, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa nasab beliau ini adalah nasab yang terpilih. Makanya salah satu julukan atau panggilan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Mustafa. Ada nggak yang namanya Mustafa di sini? Ya. Al-Mustafa itu artinya yang terpilih. Masya Allah, kalau ada yang namanya Mustafa berarti terpilih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah dari anak keturunannya Ismail, dan Allah memilih Quraisy dari keturunannya Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari suku Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih aku dari Bani Hashim. Para ulama menjelaskan bahwa ya
pilihannya Allah Subhanahu wa taala, yakni nasabnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini adalah orang-orang yang mulia. Dalam artian orang yang terpandang dan memiliki nama besar di tengah-tengah bangsa Arab. Jadi ini kekhususan beliau. Semuanya pilihan. Ya, dipilih dari anaknya Nabi Ismail, kemudian dari anaknya Nabi Ismail ini yang dipilih Bani Kinanah, Bani yang mulia, kemudian yang dipilih juga Quraisy, ya, dari Bani Quraisy, dari kabilah Quraisy dipilih, yakni yang paling mulianya yakni Bani Hashim. Ini semua menunjukkan tingginya nasab Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Hashim ini sendiri, ya, nama aslinya itu Amr, ya. Jadi orang Arab itu terkadang seperti itu, ya, mereka punya nama asli dan punya julukan. Seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu bukan nama asli, ya. Ya, nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Tapi lebih terkenal dengan namanya, nama julukannya, yaitu Abu Bakar. Nah, demikian juga Hashim. Hashim ini bukan nama asli. Nama aslinya adalah Amr. Nah, dari dahulu Hashim ini beliau sudah, ya, berperan atau memegang peranan di tengah-tengah kota Makkah. Beliau adalah pemimpinnya kota Makkah. Ya, kenapa dia dikenal dengan nama Hashim? Karena Hashim ini, ya, dia suka meremukkan roti untuk dijadikan bubur, kemudian dihidangkan pada jamaah haji. Maka dia dikenal dengan panggilan Hashim. Nah, ada cerita yang unik tentang leluhurnya Rasulullah SAW. Beliau itu kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ada kisah yang unik, ya, terjadi pada kakek beliau Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini juga bukan nama asli. Abdul Muttalib ini artinya budaknya Al-Muttalib. Ada kisah di balik nama Abdul Muttalib. Ini banyak kita yang tidak tahu. Jadi ceritanya kakek buyutnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Hashim suatu ketika melakukan perjalanan dagang. Ya, orang-orang Quraisy itu mereka melakukan perjalanan dagang 2 kali dalam setahun. Dalam surat Quraisy, ya, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Mereka melakukan 2 perjalanan, rihlatasy syita' yaitu perjalanan di musim dingin, was-shaif dan juga perjalanan di musim panas. Ya, jadi ketika musim panas tiba, mereka pergi ke Yaman. Ketika musim dingin tiba, mereka pergi ke negeri Syam. Ya, atau kebalikannya, wallahu alam. Saya nggak bisa memastikan, ya. Yang penting mereka melakukan 2 perjalanan. Jadi Mekah itu dijadikan sebagai penghubung. Jadi dia mengambil barang dagangan dari Yaman, kemudian dibawa ke negeri Syam. Lalu mengambil barang dagangan ke negeri Syam, lalu nanti dibawa ke negeri Yaman. Inilah pekerjaannya orang-orang Quraisy. Mereka rata-rata berprofesi sebagai apa? Pedagang. Beda nanti dengan penduduk kota Madinah. Mayoritas penduduk kota Madinah adalah petani. Ya, mereka memiliki kebun-kebun kurma. Sampai sekarang kalau kita lihat, ya, kalau di Makkah mungkin bisa kita bilang nggak ada, ya, kebun kurma. Pernah nggak kalau yang pernah umroh lihat kebun kurma di Makkah? Nggak ada. Ya, apa mata pencaharian penduduknya di sana? Dagang. Adapun Madinah kita temukan, ya, ladang-ladang kurma. Nah, suatu ketika Hashim, kakek buyutnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam ini, dia pergi melakukan perjalanan dagang, kemudian singgah di kota Madinah. Singgah di kota Madinah yang ketika itu masih bernama Yathrib. Jadi kota Madinah itu baru disebut Madinah setelah Nabi alaihissalam hijrah. Sebelumnya namanya itu Yathrib. Maka Hashim, kakek buyutnya Nabi SAW, singgah di sana, kemudian dia menikah. Ya, menikah dengan seorang wanita. Seorang wanita yang namanya itu Salma. Lalu kemudian menikah dan dia meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil. Lalu Hashim setelah menikah melanjutkan perjalanannya ke negeri Syam. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat petanya, bagian selatan itu Makkah, ke utara sedikit itu Madinah, baru ke utara lagi negeri Syam.
Nah, Hashim ini meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil di kota Madinah. Qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Hashim meninggal dunia di negeri Syam. Tanpa ada orang yang mengetahui ketika itu bahwa dia meninggalkan seorang anak di kota Madinah. Ya. Dan dia menikah dengan Hashim ini menikah dengan seorang wanita dari kalangan Bani Najjar. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nanti ketika beliau hijrah ke kota Madinah, yang mengawal beliau itu orang-orang dari Bani Najjar, masih karib kerabat dari kakeknya. Ya, karena ibunya Abdul Muttalib itu seorang wanita dari Madinah, ya, dari Bani Najjar. Jadi sejarah itu begitu, Pak, saling berhubungan. Kenapa kok Bani Najjar ketika Nabi SAW itu hijrah ke kota Madinah, mereka melindungi Nabi SAW, bahkan menyediakan tempat, mempersilahkan Nabi SAW untuk menempati suatu tanah. Ya, tapi Nabi SAW nggak mau, Nabi mau beli saja. Ini karena masih ada hubungan kekerabatan dengan orang-orang Bani Najjar di kota Madinah. Maka kemudian barakallahu fiikum, ya, lama tidak terdengar kabarnya bahwa Hashim ini memiliki seorang anak, ya. Dan anak ini ketika itu diberi nama Syaibah. Jadi bukan Abdul Muttalib nama aslinya. Nama aslinya adalah Syaibah. Kenapa dia disebut sebagai Syaibah? Syaib itu artinya uban. Jadi ketika kecil, kakeknya Rasul SAW ini dia memiliki rambut yang berwarna putih. Maka orang ketika melihat, wah ini rambutnya putih, dipanggil sebagai apa? Syaibah. Artinya orang yang berambut putih. Ya. Jadi kalau panjenengan sudah berambut putih, ya Syaibah itu. Ya. Nah, kemudian ya, orang nggak tahu bahwa Hashim tadi, orang-orang Mekah ini tidak tahu bahwa Hashim itu meninggalkan seorang anak di kota Madinah atau di kota Yathrib. Sampai kemudian terdengar kabar di telinga adiknya Hashim yang bernama Al-Muttalib. Bukan Abdul Muttalib, ya, Al-Muttalib. Kemudian Al-Muttalib mendengar, waduh, ternyata kakak saya itu punya anak. Anaknya sekarang di Yathrib. Dan dia itu punya hak untuk menggantikan bapaknya sebagai pemuka kota Makkah. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Al-Muttalib? Al-Muttalib pun pergi ke kota Yathrib untuk menjemput keponakannya. Ya, kamu itu anak pembesar kota Makkah. Ayo ikut Pak Lek, ya. Ikut Pak Lek kembali ke Makkah. Awalnya ibunya Salma nggak mau, ini anak masih kecil, ya, jangan dibawa, sudah di sini saja. Tapi Al-Muttalib, ya, menggambarkan kepada sang ibu tadi, kepada Salma bahwa ya anak ini punya kedudukan khusus di kota Makkah. Tempatnya bukan di sini, tapi di Makkah. Bapaknya itu sudah meninggalkan suatu kewenangan di kota Makkah. Maka kemudian akhirnya Salma, ibunya Syaibah tadi, merelakan agar anaknya dibawa oleh pamannya yang bernama Al-Muttalib. Nah, inilah mengapa Syaibah kemudian berubah nama menjadi Abdul Muttalib. Ketika Al-Muttalib datang membawa anak ini, orang-orang mengira bahwa Al-Muttalib ini baru saja membeli seorang budak. Yang namanya budak dalam bahasa Arab itu disebut apa? Abdun, hamba, abdun. Nah, ketika Syaibah dibawa, wow, ini Abdun Muttalib, ini budaknya Al-Muttalib. Akhirnya orang-orang memanggil Syaibah dengan panggilan Abdul Muttalib, hambanya Al-Muttalib, budaknya Al-Muttalib. Akhirnya nama itu pun melekat pada sosok kakeknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang aslinya bernama Syaibah. Begitu ya ceritanya. Baru tahu ya. Begitu asal muasalnya. Ya. Nah, kita nggak boleh ya kalau misalnya ada yang mau memberi nama anak, jangan dikasih nama Abdul Muttalib. Karena nama Abdul itu kata para ulama hanya boleh disandingkan dengan nama Allah.
Jadi bolehnya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Tidak boleh Abdul Muttalib karena artinya Abdul Muttalib hambanya Al-Muttalib. Sedangkan kita ini hambanya Allah. Ya, jadi boleh Abdul Aziz. Yang penting Abdulnya itu disandingkan dengan nama Allah. Ada 99 nama Allah. Nah itu boleh, monggo silahkan. Tapi kalau kepada manusia Abdul Muttalib atau Abdul Muhammad tidak boleh. Ya. Nah, bagaimana dengan ini? Ya, ini sudah berlalu dan ini kan terjadinya di masa jahiliyah. Jadi jangan ditiru. Ya, jangan ditiru. Ya. Seperti orang-orang Nasrani, orang-orang Arab yang beragama Nasrani, mereka memberi nama anak-anaknya dengan Abdul Masih. Hambanya Al-Masih, hambanya Isa. Ya, atau Abdul Maryam, hambanya Maria. Yang demikian tidak diperbolehkan. Nah, setelah Al-Muttalib meninggal dunia, maka Abdul Muttalib atau yang aslinya bernama Syaibah pun naik ke atas menjadi pimpinan kota Makkah. Para ulama menceritakan bahwa naiknya Abdul Muttalib ke tampuk kepemimpinan kota Makkah ini sebenarnya tidak berjalan mulus. Ada orang-orang yang tidak ingin dia menjadi pemimpin. Sampai kemudian saudara-saudaranya dari sebelah ibu datang dari Madinah untuk memberikan backup kepada Abdul Muttalib. Sampai kemudian kepemimpinan Abdul Muttalib terhadap kota Makkah ini diakui oleh penduduk kota Makkah. Nah, Abdul Muttalib ini memiliki 10 orang putra. Beliau punya 16 orang anak, 10 orang putra dan 6 orang putri. Di antara putra-putranya Abdul Muttalib ada yang bernama Al-Harith, ada yang bernama Az-Zubair, ada yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang melindungi beliau. Ya, jadi nanti kisahnya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir bapaknya itu sudah meninggal, Abdullah itu sudah meninggal. Beliau lalu diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian kakeknya meninggal atau diasuh ibunya dulu, ibunya meninggal, kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, kemudian kakeknya meninggal, baru diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib ini. Nah, Abu Thalib ini baiknya luar biasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia selalu melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tetap ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu memberikan hidayah. Ketika akan meninggal dunia, diajak untuk mengucapkan La ilaha illallah. Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Katakanlah wahai pamanku la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan pakai untuk membelamu di hadapan Allah. Tidak mau dia. Ya, padahal luar biasa ya, tinggal mengucapkan la ilaha illallah saja. Wong selama ini perjuangannya untuk membela Nabi itu sudah luar biasa. Tapi begitulah Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Sebaik apapun orang, kalau tidak mau masuk Islam pasti berujung kepada neraka. Kemudian ada yang namanya Abdullah. Siapa ini? Bapaknya Rasulullah. Kemudian ada juga yang namanya Hamzah. Jadi Hamzah ini ya pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk paman beliau yang masuk Islam. Ya. Kemudian Abu Lahab. Abu Lahab ini nama aslinya Abdul Uzza. Ini paman beliau tapi menjadi musuh bebuyutannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu-satunya paman Nabi yang namanya diabadikan dalam Al-Qur'an. Tapi dalam konotasi negatif. Surat apa? Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron dzatal lahab. Bahkan istrinya juga disebut wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya yang membawa kayu bakar. Pasangan suami istri diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Lahab. Ya, Al-Lahab dari kata Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini adalah pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan musuh bebuyutan beliau. Nanti kita akan sampai di mana ke fase di mana Abu Lahab ini berusaha betul untuk menghalangi dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang namanya Al-Ghaidab, Al-Muqawwim, Sofar, dan Al-Abbas. Al-Abbas ini juga paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada akhirnya masuk Islam.
Walaupun dia agak akhir masuknya ya. Ketika sebelum Fatu Makkah, sebelum kota Makkah ditaklukkan, Abbas ini baru masuk Islam. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama, kata sebagian para ulama sebenarnya Abbas ini sudah lama masuk Islam, tapi dia menyembunyikan keislamannya. Wallahu taala alam. Yang jelas dia baru bergabung dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum penaklukan kota Makkah. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah paman-paman beliau yang masuk Islam dan kemudian melakukan pembelaan kepada beliau. Siapa mereka? Mereka adalah Hamzah dan Al-Abbas. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang mengingkari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menegakkan permusuhan kepada beliau. Itu siapa? Abu Lahab. Dan yang kelompok yang ketiga adalah kelompok yang membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tetap di atas kekufurannya. Yaitu siapa? Abu Thalib. Inilah paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dari 10 orang putra ini yang terkenal ya Abu Thalib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab dan Al-Abbas. Adapun yang selain itu ya mungkin saja mereka telah meninggal dunia ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir atau ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, sehingga namanya tidak terlalu banyak disebutkan dalam sejarah. Adapun putri-putrinya Abdul Muttalib diantaranya adalah Sofiyah. Sofiyah binti Abdul Muttalib ini adalah ibu dari sahabat Az-Zubair bin Awam. Ya, nanti dia juga masuk Islam. Ada ceritanya nanti ya, Sofiyah ini ketika perang Khandaq nanti pasukan kaum muslimin, kaum pria dari kalangan kaum muslimin semuanya berada di front terdepan. Ya, untuk menghadapi serangan orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya di perang Khandaq. Maka kaum wanita mereka berada di belakang. Di sana ada Bani Quraidah, orang-orang Yahudi mengancam dari belakang. Maka di antara pahlawan wanita yang membuat takut orang-orang Yahudi adalah Sofiyah bin Abdul Muttalib, ibunya Az-Zubair. Ketika itu mereka masuk ke dalam rumah di mana kaum wanita ketika itu berlindung di rumah tersebut. Maka Sofiyah ini kemudian ketika mereka memanjat rumah, kemudian dipukul kepalanya oleh Sofiyah sehingga mati orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi pun kabur. Wah, ternyata ada penjaganya katanya. Padahal yang memukul seorang wanita, yaitu bibinya Rasul SAW yang bernama Sofiyah bin Abdul Muttalib. Nah, ini gambaran keluarganya Nabi SAW. Nah, kemudian Abdullah, ayah beliau ini menikah, ya, putra Abdul Muttalib yang bernama Abdullah ini menikah dengan seorang wanita yang terhormat bernama Aminah binti Wahab, ya, dari Bani Zuhrah. Ya, Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah. Nah, ketika menikah Abdullah ini tinggal bersama istrinya Aminah di Makkah. Namun kemudian Abdullah ini dikirim oleh ayahnya untuk berdagang ke negeri Syam. Sampai kemudian ya yang namanya perdagangan mereka melalui Yathrib. Di Yathrib Abdullah meninggal dunia dalam keadaan istrinya masih mengandung. Ya, Aminah sedang mengandung bayinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bapaknya meninggal dunia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Beliau lahir dalam keadaan tidak memiliki seorang ayah. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, bapak dan ibu, beliau punya perhatian yang luar biasa kepada anak yatim. Dan kita sebagai pengikut beliau hendaknya juga punya perhatian kepada anak-anak yatim. Anak-anak yatim itu harus ada dalam daftar perhatian kita, bukan anak-anak kita saja, tapi anak-anak yatim. Kenapa? Karena junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa perhatiannya kepada anak-anak yatim. Bahkan beliau menjanjikan kedudukan yang sangat dekat
Ya, barang siapa yang menyayangi anak-anak yatim, nanti di akhirat dia akan ditempatkan di posisi yang sangat dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim hakada, ana wa kafilul yatim hakada yaumal qiyamah," kata beliau. Ya, saya dan orang yang menanggung kebutuhan anak-anak yatim seperti ini posisinya pada hari kiamat. Beliau kemudian menunjukkan jari tengah dan telunjuk beliau. Apa maksudnya? Orang-orang yang menanggung kebutuhan anak-anak yatim nanti akan mendapatkan posisi yang sangat dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa di tengah-tengah kita yang memiliki keluasan harta dan mampu untuk menanggung kebutuhan anak-anak yatim, membantu kebutuhan mereka, maka lakukanlah. Mudah-mudahan kita mendapatkan posisi yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika peristiwa pasukan gajah terjadi, ya setelah itu, ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ya, Aminah melahirkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu saya jelaskan. Adapun kisah-kisah yang disebutkan bahwa terjadi kegoncangan di istana Persia, kemudian matinya api kaum Majusi, dan kisah-kisah yang menakjubkan seputar kelahiran beliau, disebutkan oleh para ulama bahwa tidak ada sanad yang sahih. Ya, jadi cerita-cerita itu memang disebutkan masyhur di kitab-kitab sirah, namun kata Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab fikih sirah, beliau menyebutkan bahwa tidak ada riwayat yang sahih tentang kejadian-kejadian luar biasa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ya, wallahu alam, mungkin saja terjadi, tapi kan kita menilai keabsahan suatu kisah itu ya dari sanadnya. Kalau memang tidak ada sanadnya, maka kita tidak bisa menentukan itu benar-benar terjadi atau tidak. Ya. Nah, ketika itu Abdul Muthalib sangat bergembira ketika dia mendapatkan cucunya telah dilahirkan dengan selamat, walaupun anaknya sendiri sudah meninggal. Kakeknya sangat bergembira. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa masuk ke dalam Ka'bah oleh kakeknya, lalu sang kakek bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian memberi nama cucunya tersebut dengan nama Muhammad. Jadi yang memberi nama beliau itu adalah kakeknya Abdul Muthalib. Nah, ketika itu nama Muhammad ini nama yang kurang populer. Bukan tidak ada orang yang bernama Muhammad, ya, kurang populer. Makanya coba kita lihat para sahabat, ya, para sahabat mungkin jarang sekali atau bahkan tidak ada, ya. Sejauh yang saya tahu tidak ada sahabat yang bernama Muhammad. Baru muncul generasi setelahnya, baru ada namanya Muhammad bin Abi Bakar, anaknya Abu Bakar ada, namanya Muhammad. Tapi yang sejaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu bisa dibilang tidak ada. Ya, sebagian ulama memberikan faedah, ada ternyata, ada cuma 1-2 orang saja ketika itu yang bernama Muhammad. Tapi alasannya lucu sekali, Bapak dan Ibu. Kenapa orang-orang tersebut diberi nama Muhammad? Ceritanya, bapak-bapak mereka adalah para pedagang. Sebagaimana mayoritas orang-orang Quraisy, ya, mereka pedagang. Kemudian ketika mereka berdagang ke negeri Syam, mereka bertemu dengan ahlul kitab, bertemu dengan orang-orang Yahudi, bertemu dengan orang-orang Nasrani. Kemudian orang-orang Yahudi dan Nasrani ini mengkhabarkan kepada mereka, nanti akan muncul nabi akhir zaman, namanya adalah Muhammad. Maka mereka terinspirasi dengan kisahnya orang-orang Yahudi ini, lalu mereka pun memanggil anak-anak mereka atau memberi nama kepada anak-anak mereka dengan nama Muhammad. Tapi ternyata anaknya bukan nabi, ya. Yang nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sudah tahu akan muncul nabi akhir zaman, dan namanya pun bahkan disebutkan dalam kitab suci mereka. Namanya adalah Muhammad. Ya.
Itulah sebabnya mengapa mereka tadi memberi nama anaknya Muhammad dengan harapan nanti anaknya yang jadi nabi. Ternyata bukan. Ya. Itulah sebabnya mengapa orang-orang Yahudi itu berkumpul di kota Madinah. Karena mereka sudah mendengar penjelasan dari kitab suci mereka, nabi akhir zaman itu akan muncul di tengah-tengah ya kebun kurma, di tengah-tengah daerah yang subur dengan kurma. Makanya kemudian mereka tinggal di Madinah karena Madinah itu banyak kebun kurmanya. Demikian juga Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi, beliau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari tempat yang dipenuhi dengan pohon kurma, yakni Madinah. Kenapa? Karena dia sudah mendengar dari gurunya, seorang pendeta Nasrani, bahwa Rasul akhir zaman itu dilahirkan atau akan muncul di tengah-tengah ladang kurma. Ya, jadi Rasul kan hijrah nanti ke kota Madinah. Nah, kita kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau akhirnya diberi nama dengan nama Muhammad. Muhammad artinya yang terpuji. Ya, kemudian pada hari yang ketujuh beliau pun dikhitan, sebagaimana tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Jadi ini yang benar, ya. Jadi tidak benar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan dalam keadaan sudah berkhitan. Tapi kakeknya lah yang mengkhitan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita akan bahas kapan pasnya lahirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para ulama sepakat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, tahun gajah, pada hari Senin. Sampai di sini mereka sepakat. Jadi Nabi SAW itu lahir di tahun gajah, bulan Rabiul Awal, dan di hari Senin. Ya. Jadi kalau di tahun gajah itu ada sebuah athar dari seorang sahabat. Ya, beliau menyebutkan bahwa aku dan Rasul SAW lahir di tahun yang sama, yaitu di tahun gajah katanya. Ya, jadi beliau lahir di tahun gajah. Kemudian di Rabiul Awal, ini sepakat para ulama. Ya, dan di hari Senin. Nabi SAW lahir di hari Senin. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa beliau ditanya tentang puasa sunnah di hari Senin. Maka beliau menyebutkan, dzaka yaumun wulidtu fi wa yaumun bu'itsu au unzila alayya fi. Kenapa engkau berpuasa pada hari Senin, wahai Rasul? Kata Nabi SAW, karena pada hari itu aku dilahirkan. Jadi Nabi SAW itu dilahirkan pada hari Senin. Wa yaumun bu'itsu au unzila alayya fi. Dan pada hari itu juga aku diutus atau diturunkan wahyu pertama kali kepadaku. Jadi ini keutamaan hari Senin, di mana Nabi dilahirkan pada hari Senin. Kemudian wahyu yang pertama turun kepada beliau juga di hari Senin, yang kemudian mengangkat beliau sebagai nabi dan nabi Allah Subhanahu wa taala, salah satu nabi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini sepakat para ulama. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang kapan tanggalnya. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal ini bukan perkara yang disepakati oleh para ulama. Ya. Semua orang di masa kita sekarang kalau merayakan Maulid Nabi tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Ya, padahal para ulama berbeda pendapat tentang kapan beliau dilahirkan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau menyebutkan paling tidak ada 4 pendapat di kalangan para ulama tentang kapan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang pertama, pendapatnya Imam Ibnu Abdul Bar, beliau menyebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal. Ini pendapatnya Imam Ibnu Abdul Bar. Sebagiannya lagi menyebutkan bahwa Nabi SAW dilahirkan pada tanggal 8 Rabiul Awal. Ini merupakan pendapatnya Al-Imam Ibnu Hazm.
dan dikuatkan pula oleh Imam Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi dan dirajihkan oleh Abdul Khattab Ibnu Dihyah. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga, dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan pada tanggal 10 Rabiul Awal. Ya. Dan yang pendapat yang keempat, ini pendapatnya Ibnu Ishaq dan ini yang masyhur di tengah-tengah kita, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Ini yang masyhur di tengah-tengah kita. Ini hanyalah pendapat sebagian ulama, pendapatnya Al-Imam Ibnu Ishaq. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa ada khilaf di kalangan para ulama tentang kapan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada pendapat yang kelima disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Rahiqul Maktum, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan pada tanggal 9 Rabiul Awal. Dari mana beliau bisa mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan pada tanggal 9 Rabiul Awal? Dari ilmu falak, dari ilmu kalender, ya, perbintangan. Ketika dilihat, ya, ditelusuri pada bulan Rabiul Awal, ya, yang jatuh pada hari Senin itu tanggal 9. Bukan tanggal 8, bukan tanggal 10, bukan tanggal 12, tapi tanggal 9 Rabiul Awal. Kalau dikatakan Nabi lahir pada hari Senin, bulan Rabiul Awal pada tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jatuhnya pada tanggal 9 Rabiul Awal. Berarti ada berapa pendapat? Ada 5 pendapat. Ya, tanggal 5 Rabiul Awal itu kata Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri itu bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Siapa yang lahir tahun 20 April? 20 April. Ya. Bertepatan dengan tanggal lahirnya Nabi itu, ya. Ini kalau dimasehikan 20 April tahun 571 Masehi. Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Nah, disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani berupaya beliau, ya, dalam kitab beliau Shahih Sirah An-Nabawiyah, beliau berusaha untuk meneliti dari perspektif hadis. Kalau saya Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri tadi itu melihat dari sisi ilmu falak. Ya, kalau Syekh Al-Albani melihat dari sisi ilmu hadis. Beliau meneliti semua tanggal-tanggal yang kita sebutkan tadi, 4 tanggal yang disebutkan tadi, di luar tanggal yang disebutkan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ini semua, ya, yang memiliki sanad hanya pendapat yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal. Adapun yang lainnya disebut secara mu'allaq, nggak ada sanadnya, nggak bisa diteliti secara ilmu hadis. Kecuali yang menyebutkan tanggal 8 Rabiul Awal. Ada sebuah athar, ya, dari seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Jubair bin Mut'im, anak dari sahabat Jubair bin Mut'im. Anaknya, ya, bukan Jubairnya, tapi anaknya Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Kita adzan dulu, ya. Kita break adzan dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan sedikitnya. Allahumma rabb hadhihi da'wati wa salatu qa'imati Muhammadan wasilah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan sedikit pembahasan tentang kelahiran Nabi SAW. Jadi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa penyebutan tanggal-tanggal kelahiran Nabi SAW semuanya tidak berdasarkan riwayat yang bersanad kecuali penyebutan tanggal 8 Rabiul Awal. Kata beliau dalam sebuah riwayat dari seorang tabi'i yang bernama Muhammad bin Jubair bin Mut'im, beliau menyebutkan bahwa Nabi SAW dilahirkan pada tanggal 8 Rabiul Awal. Sehingga inilah pendapat yang paling kuat, kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, bahwa Nabi SAW itu dilahirkan pada tanggal 8 Rabiul Awal. Ya, berarti pendapat yang kedua, ya, pendapatnya Ibnu Hazm. Nah, ini berdasarkan sebuah athar dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Adapun mayoritas para ulama, mereka mengikuti pendapatnya Al-Imam Ibnu Ishaq yang mengatakan bahwa Nabi SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal.
inilah yang dipakai dalam kalender-kalender negeri kaum muslimin. Tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, tapi sekarang sudah tahu ya bahwa itu bukan dengan kesepakatan ya. Bahkan yang lebih kuat itu tanggal berapa? 8 Rabiul Awal. Nah, apa konsekuensi dari perbedaan pendapat ini? Ya, disebutkan oleh Asy Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad atau Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau ini adalah profesor guru besar di Universitas Islam Madinah dan punya majelis di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan dalam Syarah Al-Juza Al-Mimiyah halaman 21, beliau mengatakan bahwa penetapan tanggal kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah memberikan konsekuensi sebuah hukum syar'i. Kalau memang penetapan tanggal tersebut memiliki konsekuensi hukum syar'i atau dianjurkan bagi kita untuk melakukan sebuah amalan di hari kelahiran tersebut, maka tidak akan terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam penetapan hari kelahiran Rasulullah. Ya. Jadi kalau memang kita itu disuruh dalam syariat ini untuk melakukan sesuatu pada tanggal kelahiran Nabi, pasti tidak akan ada khilaf. Contohnya, ya, kita disuruh berpuasa pada bulan Ramadan. Ada khilaf tidak di kalangan para ulama? Kalau puasa itu dimulai tanggal 1 Ramadan? Enggak ada. Ya, walaupun penetapan hilalnya memang berbeda, tapi semua sepakat kalau puasa itu tanggal 1 Ramadan. Ya. Selesainya tanggal berapa atau kapan kita merayakan hari raya? Tanggal 1 Syawal. Ya. Demikian juga hari raya Idul Adha. Ada perbedaan nggak para ulama mengatakan bahwa hari raya Idul Adha itu tanggal 8 Dzulhijjah. Oh enggak, tanggal 9 Dzulhijjah. Enggak ada. Semuanya sepakat tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Wukuf di Arafah tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Jadi kalau memang kita disyariatkan untuk melakukan sesuatu, pasti semuanya akan sepakat. Nah, makanya ini kata Syekh Abdul Razak, Profesor Abdul Razak mengatakan, ya, ketidaksepakatan para ulama ini menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu perkara apapun yang harus kita lakukan pada tanggal kelahirannya Nabi. Kenapa? Wong tanggalnya saja nggak bisa dipastikan kapan. Ya, tanggalnya saja tidak bisa dipastikan kapan, sehingga tidak disyariatkan sama sekali kita untuk melakukan amalan-amalan pada hari kelahirannya Nabi atau yang disebut orang dengan peringatan Maulid Nabi. Terlebih lagi Nabi nggak pernah memerintahkan kita untuk melakukan apapun, ya, merayakan hari kelahiran beliau, enggak. Para sahabat juga orang-orang yang sangat bersemangat untuk menjalankan agama ini, mereka tidak pernah sama sekali melakukan perayaan Maulid Nabi. Ya. Sehingga keliru kalau misalnya membuat perayaan Maulid Nabi. Kalau misalnya perayaan itu adalah suatu perkara yang baik, pastilah para sahabat orang yang paling bersemangat untuk melakukannya. Dan tidak ada penghalang sama sekali di tengah-tengah mereka. Ya, mereka bisa kok merayakan Maulid Nabi. Apa penghalangnya? Bisa kan mereka melakukan di zaman Abu Bakar, bisa nggak merayakan Maulid Nabi? Apa penghalangnya? Nggak ada. Bisa mereka merayakan. Di zaman Umar, bisa nggak mereka merayakan? Bisa, nggak ada penghalangnya. Tapi mereka nggak merayakan. Ini menunjukkan bahwa apa? Tidak disyariatkan untuk melakukan perayaan di tanggal kelahiran Nabi SAW. Apalagi ya pada tanggal 12 Rabiul Awal yang diyakini oleh banyak orang sebagai tanggal kelahirannya Nabi, ini juga merupakan tanggal wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu wafatnya bahkan ini lebih kuat ya. Para ulama mengatakan Nabi itu wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah. Kira-kira pada hari tersebut kita layak untuk bergembira apa bersedih? Bersedih. Karena kita kehilangan seorang Rasul. Ya enggak? Sehingga yang lebih kuat ya adalah kita hendaknya tidak merayakan perayaan Maulid Nabi. Karena sebab-sebab yang kita sebutkan. Pertama, para ulama khilaf tentang kapan tanggalnya. Kemudian yang kedua, para sahabat sendiri tidak ya, ada diriwayatkan dari mereka perayaan Maulid Nabi. Kemudian bukan para sahabat saja, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in itu juga tidak pernah merayakan. Kemudian yang ketiga, kalau tanggal 12 Rabiul Awal ini juga tanggal wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga tidak layak untuk dijadikan sebagai hari perayaan. Wallahu taala alam bisawab.
mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini Bapak dan Ibu. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Kita akan bahas tentang masa kecilnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau lakukan untuk menghabiskan masa kecil beliau. Insya Allah ini akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.